Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani dari instansi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi vektor 2 dimensi berbasis permainan jingga edukatif Unestako untuk SMA atau MA sederajat kelas 11 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal apa sih Unostako. Nah, untuk Unostako adalah permainan edukatif mirip Jenga yang menggunakan balok-balok berwarna seperti kartu Uno. Cara mainnya, salah satu pemain akan mengambil satu balok dari menara sesuai aturan, warna, angka, lalu menaruhnya kembali di bagian atas menara. Untuk permainan Unostako ini melatih yang pertama, konsentrasi dan ketelitian, artinya memilih balok tanpa menjatuhkan menara. Yang kedua, koordinasi tangan, mata, dan motorik halus. Yang ketiga, strategi. Sekilas informasi, tokoh vektor ialah Josiah Willard Gibbs pada tahun 1839 sampai 1903 adalah ilmuwan Amerika yang dikenal sebagai pendiri termodinamika kimia dan pengembangan analisis vektor modern bersama Oliver Lipsky pada tahun 1880-an yang menjadi dasar penting bagi ilmu fisika, matematika, dan teknik. Untuk pengertian vektor sendiri adalah besaran yang memiliki nilai besar dan arah. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu, tahukah kamu materi vektor dalam kurikulum Merdeka meliputi konsep dasar vektor hingga operasi aljabar vektor. Di antaranya yang pertama, konsep dasar vektor. Mempelajari konsep dasar vektor seperti arah, besaran, dan notasi vektor. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan vektor. Mengajarkan cara menjumlahkan dan mengurangkan vektor dengan metode segitiga, jajak genjang, atau komponen lainnya. Yang ketiga, operasi aljabar vektor. Melakukan operasi aljabar vektor seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Untuk kali ini, kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menyatakan vektor pada bidang datar secara tepat. Yang kedua, menggunakan konsep vektor untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Yang ketiga, memahami arah dan besaran vektor melalui aktivitas pembelajaran berbasis permainan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi. Yang pertama, pada poin A, pengertian vektor. Perhatikan gambar di bawah. Di balok Unostako di kiri diberi label huruf A. Ini menunjukkan titik awal pangkal vektor. Selanjutnya, untuk balok Unostako di sebelah kanan diberi label huruf B, menunjukkan titik akhir ujung vektor. Dari gambar tersebut, terjadi perpindahan dari A ke B, inilah yang disebut vektor AB. Untuk panah berwarna kuning, atau disebut juga dengan ruas garis berarah, ini merupakan panah dari A menuju B melambangkan vektor. Selanjutnya, panah menunjukkan bahwa vektor memiliki arah, bukan sekedar garis biasa. Berarti ini menegaskan bahwa vektor adalah ruas garis berarah. Selanjutnya, panjang panah sama dengan besaran vektor, yang berarti panjang panah menggambarkan besaran atau panjang vektor. Semakin panjang panah, semakin besar nilai vektornya. Ini menunjukkan bahwa vektor memiliki panjang atau besaran. Selanjutnya, arah panah sama dengan arah vektor, yang berarti arah panah dari A ke B menunjukkan arah vektor. Arah ini penting karena vektor berbeda dengan skalar. Jadi, vektor tidak hanya memiliki besaran, tetapi juga memiliki arah. Jadi, apa sih hubungan Unostako? Nah, untuk balok Unostako disusun sebagai model konkret vektor. Setiap susunan balok dapat mewakili
arah perpindahan, jarak perpindahan. Nah, untuk aktivitas ini membuat konsep vektor lebih kontekstual dan menyenangkan. Agar kalian lebih mengerti lagi apa perbedaan antara skala dan vektor, untuk skalar hanya memiliki besar atau nilai, untuk vektor memiliki besar atau arah. Nah, untuk kalian lebih mengerti lagi, perhatikan gambar di bawah berikut ini. Manakah yang termasuk peristiwa vektor dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada gambar arah mata angin. Ini termasuk vektor karena kompas atau arah mata angin menunjukkan posisi atau orientasi yang sangat bergantung pada arah, yakni arah utara, selatan, timur, dan barat. Untuk yang selanjutnya, ada gambar laju mobil. Ini termasuk skalar karena laju atau speed hanya menghitung berapa cepat sebuah benda bergerak tanpa memperdulikan arahnya. Yang ketiga, ada gambar mendorong kotak. Ini termasuk vektor, ada besaran dan arah karena kegiatan mendorong melibatkan gaya. Gaya adalah besaran vektor karena hasil dari dorongan tersebut sangat ditentukan oleh kemana arah gaya yang diberikan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua. Pada poin B, penulisan notasinya. Perhatikan gambar sebelah kiri. Notasi huruf tebal. Huruf kecil yang dicetak tebal seperti huruf A, B, C, dan sebagainya. Misalnya, pada vektor arah PQ, di atas ditulis sebagai vektor A, di mana titik P sebagai titik pangkal, dan untuk Q sebagai titik ujung. Selanjutnya, pada gambar sebelah kanan, notasi huruf berpanah, huruf kecil yang di atas huruf diberi tanda panah menyatakan vektor, seperti vektor A, vektor B, vektor C, dan sebagainya. Misalnya, vektor arah PQ di samping dapat dinotasikan sebagai vektor A. Untuk penulisan notasinya, notasi tanda panah, huruf kecil yang di atas huruf itu diberi tanda panah, seperti vektor U, vektor V, vektor W, dan sebagainya. Misalnya, vektor PQ di samping ditulis sebagai vektor W. Operasi penjumlahan yang pertama, komutatif. Perhatikan jajar genjang PQRS. Di sini kita misalkan vektor PQ sebagai vektor A, dan karena sisi yang sejajar besarnya sama, maka vektor SR juga merupakan vektor B. Begitu juga dengan vektor PS sebagai A dan vektor QR sebagai B. Jika kita menjumlahkan melalui jalur bawah, yaitu vektor PQ ditambah QR, kita dapatkan hasil vektor A ditambah B, namun jika kita lewat jalur atas, yaitu vektor PS ditambah SR, hasilnya adalah vektor B ditambah A karena keduanya menghasilkan garis diagonal PR yang sama. Maka terbukti bahwa vektor A ditambah B sama dengan vektor B ditambah A. Inilah yang disebut sifat komutatif. Untuk yang kedua, sifat asosiatif. Pada 5 segitiga SPQR, kita memiliki 3 vektor A, B, dan C. Pertama, jika kita kelompokkan vektor A dan B terlebih dahulu, lalu hasilnya ditambah dengan vektor C, kita akan sampai di titik S. Kedua, jika kita menjumlahkan vektor A dengan hasil mengelompokkan vektor B dan C, tujuannya pun tetap sama ke titik S. Karena kedua cara pengelompokan ini menghasilkan vektor resultan PS yang sama, maka terbukti bahwa penjumlahan vektor bersifat asosiatif. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga pada poin C, operasi vektor. Penjumlahan vektor segitiga disebut dengan metode segitiga. Penjumlahan vektor jajar genjang disebut dengan metode jajar genjang. Misalkan dua vektor A dan vektor B seperti gambar di bawah, maka vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan metode segitiga dan metode jajar genjang. Sebagai contoh, gambar sebelah kiri metode segitiga, untuk mencari hasil vektor A ditambah vektor B dengan metode segitiga, kita hubungkan ujung vektor A ke
ke pangkal vektor B sehingga terbentuklah vektor resultan sebagai sisi penutup. Untuk gambar sebelah kanan, metode jajar genjang, untuk mencari hasil vektor A ditambah vektor B dengan metode jajar genjang, kita satukan kedua pangkal vektor A dan vektor B pada satu titik yang sama. Kemudian kita buat garis bayangan yang sejajar dengan kedua vektor hingga membentuk bangun jajar genjang. Hasilnya adalah vektor resultan yang ditarik dari titik pangkal tadi menuju sudut di seberangnya. Operasi pengurangan definisi jika U dan V adalah dua vektor sebaran, pengukuran vektor didefinisikan sebagai vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U ditambah kurang buka negatif vektor V kurang tutup. Selisih dua vektor U dan V ditulis U kurang V didefinisikan sebagai U ditambah kurang buka negatif V kurang tutup. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika diketahui U sama dengan matriks A, B, dan V sama dengan matriks C, D, maka U dikurangi V sama dengan U ditambah kurang buka negatif V kurang tutup sama dengan matriks A ditambah B sama dengan matriks negatif C, negatif D sama dengan matriks A dikurangi C, B dikurangi D. Panjang U dikurangi V dapat dihitung mutlak dari U dikurangi V sama dengan akar kurang buka A dikurangi C kurang tutup kuadrat ditambah kurang buka B dikurangi D kurang tutup kuadrat. Vektor posisi pada bidang dua dimensi atau bisa kita simbolkan dengan R kuadrat. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di titik 0 kurang buka 0,0 kurang tutup, di mana vektor posisi suatu titik dapat dilambangkan sesuai dengan nama titik ujungnya yang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya vektor posisi titik I adalah vektor I, vektor posisi titik J adalah vektor J. Menggambarkan vektor posisi menggunakan unus taku dengan titik pangkal vektor satuan di 0 kurang buka 0,0 kurang tutup dapat ditulis vektor OP sama dengan vektor A sama dengan matriks XY sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J, di mana untuk vektor I satuan arah X, untuk vektor J satuan arah Y. X sama dengan jumlah kolom, Y sama dengan jumlah tingkat. Apabila titik vektor tidak berada pada koordinat titik 0 kurang buka 0,0 kurang tutup dimensi 2, maka dapat ditulis vektor AB sama dengan vektor A sama dengan B dikurang A, di mana matriks X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Selanjutnya, contoh soal dan penyelesaian vektor. Untuk contoh yang pertama, diketahui titik A 2,3 dan B 7,5, tentukan vektor AB. Perhatikan gambar di bawah. Nah, untuk penyelesaiannya, rumusnya vektor AB sama dengan B dikurang A, di mana vektor AB sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Nah, selanjutnya substitusikan nilai titik. Vektor AB sama dengan 7 dikurang 2,5 dikurang 3. Jadi, untuk vektor AB sama dengan 5,2. Jawabnya, vektor AB sama dengan 5,2. Artinya, dari titik A ke titik B bergerak 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui titik A 1,2 dan B 4,6, tentukan perpindahan baloknya. Perhatikan gambar di bawah. Nah, untuk penyelesaiannya, vektor AB sama dengan 4 dikurang 1,6 dikurang 2, jadi vektor AB sama dengan 3,4. Artinya, balok berpindah 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Untuk contoh yang ketiga, diketahui titik A negatif 1,2 dan B 3,2, tentukan vektor AB dan arah perpindahannya. Perhatikan gambar di bawah. Nah, untuk penyelesaiannya, vektor AB sama dengan 3 dikurang negatif 1,
2 dikurang 2. Jadi, vektor AB sama dengan 4,0. Jadi, jawabnya vektor AB sama dengan 4,0. Artinya, perpindahan 4 satuan ke kanan tanpa merubah ke atas atau ke bawah. Contoh soal yang keempat, diketahui titik A 0,0 dan titik B 5,2. Tentukan vektor AB dan arah perpindahannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk penyelesaiannya, vektor arah AB sama dengan 5 dikurangi 0,2 dikurangi 0. Jadi, vektor AB sama dengan 5,2. Jawab, vektor AB sama dengan 5,2. Menunjukkan perpindahan 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Untuk kesimpulannya, penjumlahan vektor bisa diselesaikan dengan metode segitiga maupun jejer genjang. Selain itu, penjumlahan ini bersifat fleksibel karena berlaku hukum komutatif dan asosiatif, sehingga urutan maupun cara kita mengelompokkan vektor tidak akan mengubah hasil resultan akhirnya. Sebelum saya mengakhiri pada materi kali ini, kuasai arahnya, imbangi gayanya, maka menaramu takkan runtuh oleh tantangan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.